Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wijaya. Di video ini saya akan membuat laporan tugas, analisis, dan visualisasi data. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, untuk langkah pertama, di tugas 1 ini, kita diberikan tugas, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata kecepatan dan jarak ya. Di sini kita harus menginput dulu. Oh ya, sebelumnya kita harus menginstal software RStudio dan software R ya. Jadi dua software. Nah, dan sini kita sudah berada di RStudio. Ya, oke, di tugas ini kita harus menginput dulu kecepatan dan jarak ya. Karena supaya biar lebih cepat, saya sudah menyiapkannya datanya di sini ya. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu aja tugasnya. Ya, kita copy aja supaya biar cepat. Oke, kita sudah inputkan. Oke, sudah. Nah, ini sudah muncul ya datanya. Kecepatan ya, sudah diinputkan, jarak. Oke, semuanya jumlah 50 ya. Kecepatan jumlahnya 50 dan jaraknya semuanya ada 50. Oke, kemudian kita harus menghitung. Kemudian langkah selanjutnya kita yang menghitung rata-rata kecepatan mobil. Kita langsung saja ketikkan di sini rata kecepatan mobilnya. Rata kecepatan kita ketikkan saja min dalam kurung kecepatan ya. Oke, nah jadi jumlahnya rata-rata kecepatan itu adalah 15,5 ya. Kemudian dalam menghitung rata-rata kita ditugaskan rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Ini kita tandai dulu rata-rata jarak. Kita ketikkan aja min jarak ya. Ya, jadi rata-ratanya jarak 42,28. Oke. Kemudian di standar deviasi data jarak yang ditempuh. Kita tinggal tuliskan kodenya dan kemudian SD jarak. Ya. Dan ini hasilnya standar deviasi jarak 24,76505. Tugas 1 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Ya, berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot interpretasikan hasilnya. Yang pertama scatter plot dari data kecepatan dan jarak ya. Oke, kita buatkan plotnya. Untuk ke enternya kita ketikkan saja shift enter ya, biar bisa turun ke bawah. Kita kemudian lanjut. Oke, sudah diketikkan, kita coba enter ya. Dan ini kita sudah muncul berada di scatter plot ya. Ini sudah berada di scatter plot. Dan yang pertama ini kita muncul di kecepatan dan jarak. Oke lah, dan ini adalah hasilnya scatter plot ya. Dan ini main scatter plot ya. Ini penghasilnya di sini. Maaf ya. Scatter plot kecepatan versus jarak. Dan Xlab ini ya, ini yang di bawah. Ya, dan ini ada terai kecepatan. Kemudian Y-lab itu adalah jarak ke meternya ya. Jarak dan jumlah meternya sampai 100 ke atas lagi. Dan color blue ya. Sebenarnya banyak, cuman di sini kita buatkan warna biru. Dan PCH19 itu adalah bentuk karakter ya. Dan di sini tuh bisa bulat, kotak. Dan di sini saya membuatnya yang 19 ya. Ya, jadi scatter plot ini adalah menunjukkan kecepatan dan jarak ya. Jadi kecepatannya bertambah semakin melaju sehingga jarak yang diperlukan untuk berhenti semakin bertambah ya. Dan kita lanjut A dan B kita kerjakan dan kita lanjut ya histogram. Oke, kita kerjakan histogram dan interpretasinya ya. Oke, sudah dibuatkan, kita coba enter ya. Oke, dan ini adalah hasilnya ya. Histogram kecepatan mobil ya, ada di sini. Dan Xlab-nya kecepatan
Ini ya, sudah tertera dan frekuensi ya. Kemudian colornya light blue, dan ini adalah hasilnya ya. Jadi kecepatan histogram kecepatan mobil itu berada pada di 20 ya. Jadi berdasarkan histogram yang dihasilkan terlihat bahwa distribusi kecepatan kendaraan pada rentang 4 hingga 4 sampai 25 km per jam. Sebagian besar terkonsentrasi pada kecepatan menengah yaitu 12 hingga 20 km per jam ya. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah 20 km per jam. Oke, lanjut. Nomor 3 ya. Kita lanjut, yaitu kita harus membuat rata-rata nilai ya. Dengan sini ada mata kuliah matematika rata-rata 75. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama kita masukkan data dulu ya. Oke, kita sudah menginput datanya ya dari pelajaran matematika di ada 75 sampai dengan dari 10 sampai 75, dan untuk bahasa Inggris 8 sampai 70. Nah, kita harus menghitung standar deviasinya ya. Kita hitunglah koefisiensi keragaman untuk nilai ujian dengan standar deviasi 8 ya. Matematika bahasa Inggris Thomas. Kita coba enter ya, dan ini adalah hasilnya. Nah, dari semua nilai yang dihasilkan, ini hasilnya. Bahasa Inggris 11,4 dan matematika 13,33 ya. Dan ini bahasa Inggrisnya tadi yang didapatkan 70 ya, dan matematika 75. Sedangkan bahasa Inggris yang paling ini 8 dan 10. 8 dan 10. Oke, mungkin itu saja yang saya buatkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.